Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan berdoa sebelum kita mulai belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, pada pagi yang cerah ini, kami datang menghadap Engkau melalui putra-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami mengucap syukur untuk hari-Mu yang kudus, yang sudah Engkau tetapkan. Ketika Engkau membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian, Engkau juga memerintahkan kami, anak-anak-Mu di muka bumi, untuk berhimpun, untuk memuji Engkau, dan juga belajar firman-Mu. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar firman-Mu, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami memahami apa yang kami pelajari, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan dan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dengan darah Yesus, hapuskanlah semua dosa-dosa kami. Demikianlah ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Wahyu pasal 15. Wahyu 15 ayat 5 sampai 8. 7 malaikat dengan 7 mangkok murka Allah. Kemudian setelah itu aku melihat, dan lihatlah, di sini bukan orang tetapi malaikat membuka bait suci yang disebut sebagai kemah kesaksian di sorga. Ayat 6, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Pagi ini kita akan belajar 7 malaikat yang akan menimpakan 7 murka Allah ke atas bumi. Nah, di dalam kitab Wahyu, kalau kita simak huruf ataupun angka 7 itu 18 kali dipakai. 7 gereja, 7 roh Allah atau 7 aspek dari roh Allah. 7 kaki lampu emas, 7 bintang, 7 lampu, 7 meterai. Ini akan nanti kita bahas dengan lebih detail. 7 tanduk, 7 mata, 7 malaikat. Nah, ini 7 malaikat membawa 7 murka Allah. 7 trompet, jadi seri dari 7 materai, 7 trompet, kemudian 7 guntur, kemudian 7.000 orang, 7 kepala, 7 mahkota, 7 tulah terakhir yang akan kita lihat introduksinya pada pagi ini. 7 mangkok emas, kemudian 7 gunung, 7 raja atau 7 kerajaan. Jadi ayat-ayatnya bisa kalian lihat ya. Nah, kita lihat di sini dalam Wahyu 15 kita diberitahu ada kemah pertemuan, kemah kesaksian atau kemah tabernakel. Kalau kita membaca dalam Ibrani 8 ayat 5, ini merupakan gambar yang dibuat oleh Musa. Jadi Musa melihat gambar di sorga. Jadi kemah pertemuan ini adalah kopi dari kemah pertemuan atau kemah kesaksian, kemah para martir yang ada di sorga. Ingat baik-baik ya. Jadi ini Musa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Begitu banyak Allah memberikan dia petunjuk. Satu diantaranya mendirikan kemah kesaksian. Dan ini ada di surga, dilihat oleh Musa, dan Musa diperintahkan membuatnya. Dan kalau kita membaca di Keluaran pasal 40, dia dan orang Israel berhasil membuat kemah pertemuan di padang gurun. Ini luar biasa kemah ini, karena pada siang hari ada tiang
awan. Ya, di atas ini. Kemudian malam hari tiang api. Dan semua orang Israel yang jumlahnya 2 juta itu berkemah ya di sekeliling dari kemah ini. Dan kemah ini akan ya, dipindahkan kalau awannya itu berpindah. Tuhan yang memindahkan awan dan kemah ini berpindah. Tidak pernah terjadi ya di antara manusia seperti itu kecuali di kitab Keluaran. Nah, berikutnya kemah pertemuan nanti disebut bait Allah. Kenapa disebut kemah waktu itu? Karena dibuat ya dari yang tidak permanen, yang bisa dipindah-pindah. Itu terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, tadi yang dikatakan terbuka itu ruang maha kudus. Nah, antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai. Ini tirai cukup tebal. Dan tirai ini terbelah menjadi 2 pada saat Yesus mati. Jam 3 sore. Begitu tebal itu ya tirainya. Kalau kita potong dengan gergaji sekalipun itu susah sekali. Tapi ini dibelah jadi 2 dari atas ke bawah sehingga tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, kalau di ruang kudus kamu lihat ada lampu menorah, di sini ada yang dinamakan tempat doa, ada tempat roti, ini tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian. Kalau di luar ada altar tempat cuci. Nah, bedanya kalau perabot-perabot di dalam bait Allah ini selalu terbuat dari emas. Kalau di sini ya terbuat dari bronze, ya, tempat penghakiman, melambangkan penghakiman. Kalau kita percaya Yesus, kita tidak akan dihakimi. Selanjutnya, nah, ruang kudus, ruang maha kudus. Ingat ya, tadi saya sudah katakan ada altar di sini. Kalau di dalam semuanya dari emas, nah kalau dari sini, di sini ini perunggu. Paham ya? Itu bedanya. Nah, ruang maha kudus hanya imam besar yang dapat masuk 1 tahun sekali saja. Dia masuk membawa darah. Oke. Paham ya? Dia 1 kali saja masuk 1 tahun sekali. Dan pada saat dia masuk, kalau dia melayani Tuhan tidak sesuai dengan firman, dia bisa dihukum mati pada saat itu oleh Tuhan. Jadi waktu dia masuk, karena tidak ada orang yang boleh masuk selain imam besar, jadi di pinggangnya itu diikat dengan tali. Kalau dia mati di dalam, orang kan tidak boleh masuk. Jadi imam besarnya itu ditarik keluar dengan tali. Ingat ya, ini kemah tabernakel. Ruang maha kudus ini, ya, ini ruang kudus. Nah, kemudian kita melihat Wahyu 15 itu terdiri dari 8 ayat. 4 ayat pertama, ya sudah kita pelajari minggu yang lalu, itu berbicara tentang manusia yang menyanyikan lagu kemenangan. Lagu apa? Kemenangan. Kenapa kemenangan? Kemenangan Tuhan Yesus atas dosa, atas kematian. Sehingga kita yang percaya Yesus disebut orang yang menang. Kalau kita pada saat ini selalu bekerja sesuai dengan perintah Yesus, kita selalu menang, selalu berhasil. Paham? Jadi tidak ada rencana Tuhan Yesus yang gagal. Ya, di dalam Alkitab ini kalau kamu rajin membacanya, kemudian Tuhan itu memerintahkan kamu melakukannya dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita pasti berhasil. Contohnya, Tuhan Yesus berjanji bahwa satu keluarga itu akan percaya Tuhan Yesus. Paham? Dan saya ingat di sini ya, keluarga dari Yudi. Pertama-tama itu mamanya percaya Tuhan Yesus. Sudah datang kebaktian di Hanura Permai. Setelah itu neneknya dari Yudi percaya Tuhan Yesus. Setelah itu ada anak-anaknya, ada bapaknya. Satu keluarga percaya Yesus. Paham? Jadi di sini kita membaca ayat 1 sampai 4 itu tentang manusia yang sudah diselamatkan. Kemudian ayat 5 sampai 8 itu 7 malaikat dengan 7 murka Allah. Allah itu marah. Kenapa dia marah? Dia marah pada manusia yang terus berdosa, tidak mau bertobat. Dia marah sekali. Kenapa sekarang kita tidak mati? Karena Allah sedang panjang sabar. Kalau Allah mau menghukum orang pada saat orang itu berdosa, orang itu sudah mati pada saat itu juga.
Tidak ada manusia di muka bumi loh. Semuanya sudah mati. Karena upah dosa adalah maut. Paham? Kenapa manusia sekarang masih bisa hidup? Walaupun dia berdosa, membunuh, mencuri, korupsi. Kenapa? Karena Allah belum menghakimi dan menghukum. Dia ingin manusia bertobat, percaya Yesus. Paham? Karena dosa sekecil apapun, hukumannya adalah kematian. Paham? Nah, jadi di sini kalau kita melihat ruang Maha Kudus, tadi berbicara bait suci, bait Allah terbuka, itu ruang Maha Kudus, ya, bukan ruang kudus, terbuka. Ya, ini bukan manusia yang membuka, ini Tuhan yang membuka, dan kita melihat di dalamnya itu disebut sebagai ketika, ya, diberitahu pada kita bahwa itu adalah kemah kesaksian, ya, martir. Kalau kesaksian bahasa Yunaninya itu martir. Kenapa disebut kemah kesaksian? Allah bersaksi, Bapa bersaksi, Tuhan Yesus bersaksi, Roh Kudus bersaksi. Kenapa kesaksian itu disebut martir? Martir, ya. Martir itu kita memberitakan Injil seperti Stefanus, tapi dia dirajam batu. Tuhan Yesus memberitakan Injil tetapi dia disalib. Itu namanya martir. Mati karena memberitakan kebenaran. Kalau Tuhan Yesus dia mati untuk dosa-dosa kita, maka disebut ini kemah apa? Kemah kesaksian. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian, dan imam ketika masuk dia harus membawa darah, mengoleskan darah, ya, ke tabut perjanjian itu. Itu darah melambangkan apa? Melambangkan darah Tuhan Yesus yang mengalir di atas bukit Golgota, bukit Kalvari. Nah, tadi saya sudah katakan kenapa di bumi ada kemah tabernakel yang didirikan oleh Musa, ada bait Allah yang didirikan oleh Salomo, karena ini adalah kopi. Aslinya itu ada di sorga. Kopi, ya, dibuat oleh Musa, ya, Ibrani pasal 8, dibuat oleh siapa lagi? Salomo. Musa itu orang yang paling pintar pada generasinya. Musa. Salomo orang paling bijak. Nah, kita lihat pasal 15 ayat 1 sampai 4 tentang manusia yang percaya Yesus. Sedangkan ayat 5 sampai 8 tentang 7 malaikat yang akan mencurahkan, ya, mangkok murka Allah, ya, 7 cawan, 7 malaikat. Nah, kenapa? Karena manusia itu menolak cawan keselamatan. Dalam Mazmur 116 ayat 13. Coba kita buka, ya. Sebenarnya cawan itu lambang keselamatan loh. Kalau kita mau terima Yesus, kita diselamatkan. Tetapi kalau tidak mau terima Yesus, cawan itu ada 2. Kalau terima Yesus diberi cawan keselamatan, tetapi kalau tidak mau terima Yesus, cawan murka. Paham? Nah, coba kita buka dalam Mazmur 116, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-13 dan 14. 13-14. Aku akan mengangkat piala. Nah, kata piala ini bahasa Yunaninya untuk cawan. Piala, ya. Apa itu piala? Waktu orang bertanding mendapatkan juara, dia diberi piala. Ya, piala, ya. Cawan, ya. Cawan. Nah, piala ini bahasa Yunani untuk mangkok. Bahasa Yunani untuk mangkok apa? Piala. Paham, ya? Aku mengangkat cawan keselamatan kalau aku percaya Yesus dan menyerukan nama Tuhan Yesus, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya yang percaya Yesus. Ini kalau kita menerima Yesus, cawan keselamatan. Tetapi kalau tidak mau menerima Yesus, apa yang didapat? Cawan apa? 7 cawan murka Allah. Bahasa Yunani cawan itu apa? Piala. Viala. Bahasa Yunaninya, ya. Ini cawan piala. Mazmur 116 ayat 13. Nah, aku melihat dan dia memberi perintah. Lihatlah. Dia memberikan kita perintah untuk melihat. Apa yang harus dilihat? 7 malaikat dengan 7 murka Allah. Dan malaikat itu punya ciri khas. Yang pertama, dia berpakaian linen. Linen itu mengatakan kepada kita malaikat yang bukan perempuan. Banyak orang menggambar malaikat sebagai perempuan cantik, bidadari, itu adalah bohong.
Malaikat itu maskulin, laki-laki gagah kalau dia menampakkan diri. Paham? Karena mereka itu selain melayani Allah, mereka adalah pasukan perang. Pasukan apa? Perang yang menghakimi dan menghukum manusia yang tidak mau bertobat. Pakaiannya itu dari linen. Kenapa linen? Karena itu bahan yang terbaik. The best quality. Tuhan waktu dia menciptakan langit bumi segala isinya, dia mengatakan semuanya sungguh amat baik. Kenapa sekarang manusia melihat yang tidak baik? Karena sudah jatuh dalam dosa. Pakaian ini linen. Kemudian warnanya itu putih bersih. Kenapa putih? Karena ini malaikat, 2/3 malaikat tidak pernah memberontak pada Tuhan. 2/3. Yang 1/3 memberontak, itu Tuhan hakimi, Tuhan hukum menjadi setan dan roh-roh jahat. Dan sudah tidak ada di surga, dilemparkan ke angkasa. Paham? Kenapa pakaian mereka selalu putih bersih? Kemudian berkilauan, cahayanya besar. Kalau malaikat itu datang ke satu tempat seperti pada saat Tuhan Yesus lahir, itu langsung kelihatan terang benderang, tidak perlu dengan lampu. Paham? Tidak perlu dengan apa? Lampu. Terang benderang, memancarkan sinar. Dan orang yang melihat malaikat yang kudus seperti itu pasti tersungkur seperti orang mati. Walaupun dia presiden, walaupun dia raja, dia jenderal yang punya basoka, pegang kuat, dikawal oleh ribuan orang, bertemu dengan malaikat langsung tersungkur. Karena manusia berdosa, malaikat itu kudus. Paham? Berkilauan, mulia. Kita nanti juga akan punya tubuh seperti kemuliaan seperti itu. Tidak lagi sakit, tidak lagi takut COVID, tidak perlu lagi pakai masker. Paham? Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Ingat ya. Penutup dada dan dari emas, ini yang agak susah diartikan. Karena penutupnya dada, tapi ada kata ikat pinggang. Bagaimana itu menjelaskan? Nah, kalau kalian melihat ada tukang masak, dia memakai penutup dada yang digantung di sini, tapi di bawahnya diikat dengan ikat pinggang. Terbuat dari emas. Nah, ini melambangkan apa? Kepada 7 malaikat ini Tuhan memberikan perintah dan mereka pasti menjalankan perintah Tuhan. Apa itu? Dada itu di situ terbuat dari emas, melambangkan keadilan. Hukum-hukumnya Allah pasti dilaksanakan oleh malaikat secara tuntas. Karena begini, zaman dulu orang memakai jubah. Jubah itu harus diikat. Kalau tidak diikat, mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Sekarang saya bertanya pada kamu. Pemain sepak bola memakai ikat pinggang tidak? Andreas? Enggak ya? Astro? Pemain sepak bola tidak memakai ikat pinggang. Astro bilang tidak. Andreas bilang tidak. Saya bilang iya. Ayo, kenapa iya? Karena ikat pinggangnya terbuat dari karet. Dari apa? Karet. Nah, kenapa harus diikat? Karena mereka perlu melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan tanpa dapat dihentikan. Mengerti? Jadi di sini ada penutup dada, terus ada ikat pinggang. Susah kan ditafsirkan, kan kenapa penutup dada ada hubungan dengan ikat pinggang ya? Seperti apa? Ya seperti ini ada kain gitu ya. Nah, di sini diikat supaya jiwanya tidak melorot, jadi mereka bisa dengan leluasa melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat ya, inilah malaikat ya. Linennya best quality, putih, suci, bersih, tanpa dosa, berkilau-kilauan, itu memancarkan sinar, penutup dada dari emas. Dan termasuk ikat pinggang. Termasuk apa? Ikat pinggang. Pemain sepak bola memakai ikat pinggang, Atian? Nah, sudah ada. Oke, lihatlah 7 malaikat itu memegang piala, 7 cawan murka Allah. Nah, tetapi di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Malaikat ketika mereka menampakkan diri,
kepada mereka dibelikan piala oleh 4 kerubim, oleh 4 malaikat yang lain. Jadi begini ya, ada 7 malaikat di situ yang akan melaksanakan hukuman dari Tuhan kepada manusia. Itu ada 4 malaikat lainnya, ya, yang disebut 4 makhluk. Nah, 4 makhluk itu kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 4 adalah malaikat yang punya wajah di depan manusia, Injil Lukas. Sebelah kanan wajah singa, Injil Matius. Sebelah kiri wajah lembu, sapi, kerbau, Injil Markus. Belakang adalah burung raja wali. Ini ya, Matius singa kanan, kiri sapi, lembu, kerbau, Markus. Depan manusia, Injil Lukas. Di bagian belakang Injil Yohanes, burung raja wali. Kenapa 4 malaikat ini yang memberikan mangkok murka Allah kepada 7 malaikat? Kenapa? Karena Injil itu ajak orang percaya Yesus. Ajak. Kamu kalau mau percaya Yesus, dosa diampuni, bisa masuk surga. Tetapi kalau tidak mau percaya Yesus, kasih Allah itu kamu tolak, kamu akan menerima yang namanya ini, keadilan Allah. Ini. Ya, Allah itu bukan hanya kasih loh, Dia juga adil. Adil itu artinya barang siapa yang berdosa harus dihakimi dan dihukum. Jadi Injil itu mengajak orang percaya Yesus, tetapi kalau tidak mau percaya, mengancam, ancam masuk neraka, tersiksa selama-lamanya. Makanya kamu lihat di sini 4 malaikat kerubim itu menyerahkan orang kepada malaikat 7 cawan murka. Karena apa? Manusia di bumi yang tidak mau percaya Yesus akan menerima murka Allah. Jadi kita buka begitu. Kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Tetapi kalau tidak mau percaya Yesus, orang itu diancam loh. Pasti masuk neraka. Mengerti? Injil itu mengajak, Injil itu mengancam. 2 ya. Kalau diajak nggak mau, diancam. Dan itu pasti terjadi. Ini sangat spesial ya. 7 malaikat yang akan menimpakan murka Allah itu menerima 7 cawan murka dari 4 malaikat yang menyimbolkan Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga Dia mengaruniakan putra yang tunggal. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Binasa loh kalau tidak mau percaya, tetapi diberi hidup yang kekal. Paham ya? Nah, 7 malaikat menerima 7 cawan dari 4 malaikat yang melambangkan Injil Tuhan Yesus. Masih ingatkah Injil Tuhan Yesus? Injil Tuhan Yesus itu 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Tuhan Yesus itu 4 poin. Yesus sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah dikubur. Dia sudah bangkit menampakkan diri. Injil itu 4 perintah. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah, ajarlah. Injil itu adalah 4 generasi. Ya, kalau di gereja tidak ada 4 generasi yang memberitakan Injil, gereja itu gagal. Paulus memberitakan Injil, 2 Timotius 2 ayat 2. Timotius memberitakan Injil Tuhan Yesus, murid Timotius dan murid dari murid Timotius. Injil itu 4 kali 4 buku, 4 poin, 4 perintah, 4 generasi. Jangan lupa ya. Makanya nanti pada tanggal 20 Oktober kalian harus ikut pelatihan pengabaran Injil. Karena harus ada berapa? 4 generasi di satu zaman yang memberitakan Injil. Paulus, Timotius, murid dari murid Timotius. Lanjut. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan. Singa Matius, banteng Markus, manusia Lukas, Yohanes itu burung raja wali. Nah, kita melihat ya, 4 malaikat memberikan 7 mangkok murka Allah. Jadi mangkok ini emas, penuh dengan murka Allah karena Injil Yesus sudah ditolak. Jadi piala keselamatan ditolak, maka
kemarahan dan penghakiman, penghukuman Allah itu akan ditumpahkan. Sekarang pertanyaannya, kamu mau percaya Yesus atau kamu menolak Tuhan Yesus? Injil itu mengajak orang percaya dan mengancam orang yang tidak percaya. Lihatlah ya, bait Allah itu akhirnya penuh dengan asap. Kalau kamu simak dengan baik-baik ya, ketika bait Allah selesai dibangun oleh Raja Salomo dalam satu raja-raja, itu bait Allah ya, seperti dalam kitab Keluaran pasal 40, selesai dibangun tabernakel itu oleh Musa, itu dipenuhi dengan asap. Sehingga tidak ada orang bisa masuk ke situ. Ini juga sama. Apa artinya asap? Asap di situ menandakan kemuliaan Allah. Kemuliaan. Mulia, kudus, indah, itu sama. Apa itu mulia, kudus, indah? Itu mulia. Kadang-kadang kita nggak tahu ya apa itu mulia ya. Kudus, indah, itu mulia. Paham ya? Kemudian menandakan juga itu asap Allah Maha Kuasa. Nah, sekarang kita melihat penuh dengan asap, tidak ada yang dapat masuk ke dalam bait Allah itu sampai 7 murka Allah itu selesai dijalankan oleh 7 malaikat di dalam pasal 16, pasal berikutnya. Nah, tadi saya sudah katakan ada 7 di dalam kitab Wahyu, 18 kali ya kata 7 dipakai. Nah, kita melihat ya, 7 yang tidak boleh kita tidak pelajari dengan baik-baik. Ini adalah seri 7 materai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus setelah itu diikuti dengan 7 trompet. Ini bukan trompet seperti yang kita tiup sekarang. Itu terbuat dari tanduk. Ya, tanduk binatang ya. Nah, kemudian setelah ya trompet pertama, kedua sampai ke 6 ditiup, trompet ke-7 ditiup. Nah, kemudian seri berikutnya nih, 7 cawan murka Allah. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana. Nah, 7 materai itu adalah warnanya putih, merah, hitam, terus hijau daun. Ingat ya, putih, merah, hitam. Putih ini melambangkan ya kuda putih. Penunggangnya itu kalau kamu membaca dalam Alkitab bahasa Indonesia, dia memakai panah. Sebenarnya dalam bahasa asli itu dia tidak memakai panah, dia hanya memegang busur. Tidak ada panahnya. Artinya antikristus dia akan menaklukkan bumi dengan hanya mengancam. Indonesia takluk enggak? Indonesia bilang takluk. Kemudian Malaysia, antikristus bilang sama Malaysia, Malaysia takluk enggak? Malaysia mana berani melawan antikristus? Takluk, ikut. Semua dunia ikut dia. Tanpa dia pakai panah, diizinkan oleh Tuhan. Ya. Dalam penunggang kuda putih. Nah, kuda merah ini melambangkan apa? Perang. Kuda hitam melambangkan apa? Ini pedang, ini lapar, ini sampar. Ya. Kuda hitam artinya kelaparan, kuda hijau daun artinya ini sampar. Seperti sekarang COVID-19 itu kecil. Ini sampar di sini kalau kamu melihat ya, 1/4 manusia mati. 1/4 manusia mati. Kalau sekarang itu jumlahnya 8 miliar manusia, akan ada 2 miliar manusia mati. COVID ini hanya 5 jutaan yang mati. Masih kecil. Jadi kenapa COVID? Kita diberitahu akan ada sampar di muka bumi ini. Tidak ada ya orang menanganinya. Paham ya? Makanya belajar wahyu itu penting. Yang lebih mengerikan akan terjadi. Nah, tapi kalau kita percaya Yesus, semua ini tidak menimpa kita. Kita diangkat ke angkasa. Kita diangkat ke angkasa. Yesus datang, kita diangkat. Di bumi ini baru ditimpa tulah demi tulah. Nah, kemudian kita melihat ya ini putih, merah, hitam, hijau. Nah, kemudian materai kelima ada martir yang bilang sama Allah, berapa lama lagi ini Allah? Mereka yang membunuh kami itu tidak engkau hakimi, tidak akan engkau hukum. Allah bilang sama mereka, tunggu, segera akan dilaksanakan penghukuman. Materai ke-6 terjadi apa? Perubahan kosmik.
Kalau kamu melihat sekarang, ada gempa-gempa bumi itu satu di antaranya. Tapi di antara materai ke-6 ke-7 ini terjadi apa? Pengutusan penginjil-penginjil orang Israel dari 12 suku. Satu suku 12.000, 12 suku jadi totalnya 144.000 pengabar Injil Israel. Karena orang Kristen seperti kita yang tidak bersunat sudah nggak ada di bumi. Siapa yang mengabarkan Injil di bumi? Orang Israel. Nah, baru nanti ya setelah mereka diutus, kemudian terjadi ya sunyi senyap di sorga, baru 7 trompet dibunyikan. Nah, 7 trompet sudah kita pelajari. Apa itu? Sepertiga trompet pertama dari rumput dihantam, hangus. Trompet kedua sepertiga laut menjadi darah. Trompet ketiga sepertiga air yang tawar di bumi berubah menjadi pahit. Pahit itu absintus, beracun. Tiba-tiba orang bangun, dia minum air, airnya itu bukan hanya pahit loh, beracun dan mematikan. Paham? Kemudian trompet keempat, nah ini sepertiga ya. Benda-benda astronomi tidak bersinar, menjadi dingin. Menjadi apa? Dingin. Kamu bayangkan loh. Kalau menjadi dingin, kita bisa beku mati. Kemudian trompet keempat, Tuhan mengirim tulah belalang seperti ke Mesir. Trompet keenam, ya Tuhan mengizinkan ada sepertiga manusia dibunuh di muka bumi, dan yang membunuh itu ada 200 juta pasukan. Ini ada yang mengatakan ini adalah pasukan roh-roh jahat, diberi ya, mandat untuk mencabut nyawa. Trompet ketujuh, nah di sini kerajaan Allah dideklarasikan. Nanti di pasal yang ke-19 baru ya, kerajaan Allah itu turun ke bumi. Nah, 7 cawan murka Allah akan kalian pelajari minggu depan. Cawan murka yang pertama adalah manusia semua diberi gatal-gatal. Cawan kedua itu seluruh laut menjadi darah. Cawan ketiga seluruh air di daratan yang air tawar menjadi darah. Yang keempat, nah kamu lihat di sini tadi astronomi dibuat dingin, sekarang benda-benda langit dibuat sangat panas. Sangat apa? Kalau dibuat dingin itu dijauhkan dari bumi jadi dingin kan? Kalau dibuat panas, bikin dekat dengan bumi. Tuhan tuh gampang loh. Tinggal dia perintahkan, matahari menjauh dari bumi, dingin. Matahari mendekat dengan bumi, terpanggang jadi sate. Nih. Kemudian di kerajaan dari binatang antikristus akan dibuat gelap gulita. Masih ingat di Mesir gelap gulita? Tulah ke-9 gelap gulita sebelum kematian anak sulung. Kemudian cawan ke-6, nah sungai Efrat dibuat kering sehingga tentara itu bisa melewati sungai Efrat untuk menyerbu Yerusalem. Kenapa? Karena orang Israel itu dibenci, mengabarkan Injil, gak mau percaya Yesus. Ya, Tuhan menurunkan tulah. Yang terakhir kamu lihat ya, bumi ini dibuat gempa. Dibuat gempa. Akan kamu pelajari minggu depan ya. Jadi ini ya. Cawan. Yang pertama, mangkok, gatal, laut menjadi darah. Yang kedua, yang ketiga, seluruh air di darat menjadi darah. Yang keempat, nah matahari dibuat panas ya. Kemudian yang kelima, kerajaan antikristus dibuat gelap gulita. Yang keenam terjadi perang Harmagedon. Yang ketujuh terjadi gempa bumi. Nah sekarang pertanyaannya, Wahyu pasal 15 adalah tentang 2 hal. Apa itu 2 hal? Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu kita yang percaya Yesus. Kalau percaya Yesus di sini ada 5S, salib Yesus kamu terima. Sudah belum percaya Yesus? Sudah belum datang pada Yesus, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa saya. Dengan darah-Mu hapus pelanggaran saya. Sudah belum? Harus ya, salib Yesus diterima. Kalau kita menerima salib Yesus, kita selamat selama-lamanya.
Yesus itu artinya apa? Tuhan menyelamatkan saya. Apa arti nama Yesus? Agama tidak menyelamatkan manusia. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus yang mati di salib untuk dosa kita, dikubur, hari ketiga bangkit dari kematian. Selamat. Nah, kalau kita selamat, apa yang akan kita lakukan di surga? Selama-lamanya menyanyi memuji Tuhan. Simfoni Soli Gloria selama-lamanya. Mengerti ya? Apa kerja di surga? Memuji Tuhan. Paham? Di surga tuh banyak kerjaan loh, bukan nganggur loh. Nah, kemudian kalau kita percaya Yesus, kita akan menyongsong Yesus di angkasa. Yang mati dalam Yesus dibangkitkan, diberi tubuh mulia. Kita yang masih hidup diberi tubuh mulia. Kita diangkat ke angkasa dan Yesus ya berada di angkasa membawa kita ke surga. Sampai di surga kita akan bertemu dengan Yesus ya, dengan seluruh orang percaya. Adam punya tubuh lagi, Hawa punya tubuh lagi, Abraham, Ishak, Yakub semuanya punya tubuh mulia. Kita bertemu dengan Petrus, dengan Rasul Paulus, dengan keluarga kita yang percaya Yesus yang sudah mati. Bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, song-song Yesus di udara. Dan apa? Kita menyembah Allah melalui Yesus selama-lamanya. Itu kalau kita percaya. Kalau tidak percaya, Injil itu ajak orang percaya, ancam tidak percaya, sakit selama-lamanya. Sakit selama-lamanya, sengsara selama-lamanya, siksa danau api selama-lamanya, sendiri di sana selama-lamanya, susah selama-lamanya. Mana yang kamu pilih? Acien? Yang mana? Yang ini ya? Nathan pilih yang mana? Ini. Yang pilih ini angkat tangan. Bagus, semuanya memilih diselamatkan. Kasih tahu ya kepada yang belum memilih ini ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu yang bisa kami pelajari pada pagi hari ini. Bahwa bagi kami yang menerima Yesus, keselamatan Engkau sediakan. Kami akan hidup bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya di Yerusalem baru. Tetapi untuk mereka yang tidak mau percaya Yesus, mereka diancam akan dihakimi dan dihukum. Tolonglah kami ya Bapa pada saat ini di antara keluarga kami. Ada yang belum percaya Yesus, tolonglah kami untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka juga bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, mengampuni dosa kami, menghapus kesalahan kami di dalam darah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.